Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi sunyi. Pria tua itu berteriak, "Di mana Liu Fulin?" Setelah lama tidak ada yang menjawab. Pria tua itu mengerutkan kening lalu dia memandang dua di sebelahnya dan mereka bertiga terbang menuju gunung. Liu Fulin adalah pria parubaya yang serakah. Adapun mereka bertiga adalah murid dalam sekte pemurnian jiwa dan juga diaken dari sekte luar. Mata Wang Lin sedikit menyala. Orang tua itu pada tahap awal Nascent Soul sementara dua lainnya keduanya pada tahap akhir formasi inti. Mereka bertiga terbang ke gunung tetapi hanya orang tua itu yang terbang keluar. Dia memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan tetapi bahkan lebih penuh dengan kejutan. Mata lelaki tua itu berbinar dan dia berteriak, "Kalian murid sekte luar hanya bisa berkultivasi di sini. Tidak seorang pun di antara Anda diizinkan pergi." Kemudian ia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi dan melemparkannya. Giok itu berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke sekte dalam. Mayoritas murid sekte luar terkejut tetapi ada beberapa yang duduk dan berkultivasi. Wang Lin adalah salah satunya. Dia duduk di pohon raksasa dan berkultivasi. Setelah orang tua itu tiba ia dengan hati-hati memindai setiap murid sekte luar. Ketika dia pergi ke gunung dengan sesama anggota sekte sebelumnya mereka ketakutan ketika mereka mengetahui bahwa seluruh vena roh telah terbuang sia-sia. Ketika mereka pergi jauh ke dalam vena roh dan mencapai biji berubah menjadi debu saat mereka menyentuh mereka. Ini terjadi ketika energi spiritual dihisap keluar dari mereka terlalu cepat. Semua ini sangat aneh. Dia belum pernah mendengar atau melihat hal seperti ini terjadi sejak sekte pemurnian jiwa dibentuk. Pandangannya menyapu masing-masing murid satu persatu. Dia tidak berhenti pada Wang Lin sama sekali. Di matanya Wang Lin hanya pada tahap akhir dari pembangunan pondasi. Dia tidak layak diperhatikan. Karena jiwa asal Wang Lin telah pulih sedikit, tidak ada yang di bawah tahap formasi jiwa bisa melihat melalui kultivasinya. Tidak lama kemudian lebih dari 10 sinar cahaya keluar dari sekte dalam dan tiba di hadapan lelaki tua itu dalam sekejap mata. Ketika mereka mendarat sinar cahaya menjadi 10 orang. Di antara mereka adalah 5 kultivator Nascent Soul sementara sisanya setidaknya pada tahap pertengahan formasi inti. Salah satu kultivator setengah baya berada di tahap akhir Nascent Soul. Dia mengenakan jubah hitam dan memancarkan aura dingin seperti ada banyak hantu pendendam di sekitarnya. Saat dia muncul lingkungan sekitarnya segera menjadi dingin. Matanya seperti kilat ketika dia dengan dingin menatap gunung dan berkata, "Saudara junior, apa yang sebenarnya terjadi padamu dengan mengirim batu giok itu?" Orang tua dari sebelumnya segera menjadi hormat dan berkata, "Saudara senior ketiga, vena roh di gunung ini tersedot kering dalam waktu hampir sekejap. Saya menduga itu ada hubungannya dengan para murid sekte luar ini." Mata pria parubaya itu berbinar dan dia berteriak, "Segel sekitar, jika ada yang berani pergi bunuh mereka. Saudara junior, ikuti saya naik gunung untuk bertemu dengan master sekte." Dengan itu ia berubah menjadi sinar cahaya dan menyerbu ke arah sekte dalam. Pria tua itu dengan cepat mengikuti dan mereka berdua memasuki sekte dalam sekejap mata. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia dengan dingin menatap para penjaga. Jika dia memanggil binatang nyamuk, dia akan bisa melarikan diri dalam sekejap. Namun binatang itu adalah pilihan terakhirnya dan dia tidak ingin melepaskan tanah kultivasi yang begitu baik. Meskipun jiwa asalnya telah pulih sedikit, itu belum sepenuhnya direformasi. Dia mencoba mengeluarkan manik penentang surga tetapi tidak bisa. Wang Lin merenung sebentar dan tidak melakukan apapun dengan gegabah. Beberapa cahaya datang dari cakrawala saat matahari muncul menutupi tanah dengan kehangatan. Cahaya mengusir kegelapan. Saat lingkungan sekitarnya berangsur-angsur menyala, kultivator parubaya terbang keluar dari sekte dalam. Mengikuti di belakangnya ada 9 orang. Kesembilan dari mereka mengenakan jubah merah. Usia mereka beragam tetapi satu-satunya kesamaan yang mereka miliki adalah bahwa mereka semua dikelilingi oleh jiwa-jiwa besar dan pendendam. Melihat mereka dari kejauhan di depan cahaya matahari, sepertinya mereka dikelilingi oleh api iblis yang mencapai langit. Dengan ekspresi suram kultivator parubaya itu berteriak, dibagi menjadi 10 kelompok untuk diperiksa. 9 orang berjubah merah di belakangnya bergerak dan semuanya mengaktifkan teknik pada saat yang sama. Gas merah mengalir dari lengan baju mereka dan mengepung masing-masing dari ribuan murid sekte luar yang berdiri di luar. Para murid sekte luar dibagi menjadi 10 kelompok. Bersama dengan pria parubaya, masing-masing dari mereka mengambil alih satu kelompok dan memanggil murid-murid sekte luar satu persatu untuk diperiksa. Mereka bahkan tidak perlu bertanya apapun, mereka hanya menunjuk alis dari setiap murid sekte luar dan beberapa napas kemudian mereka akan beralih ke orang berikutnya. Wang Lin terpecah menjadi kelompok ketiga. Matanya tenang tanpa jejak panik atau kelainan. 9 orang ini dalam warna merah semua hanya pada tahap pertengahan Nascent Soul, jadi Wang Lin tidak menganggap mereka sebagai ancaman sama sekali. Setiap kali seorang murid sekte luar lewat, mereka akan menghela nafas lega. Seiring berlalunya waktu atmosfer di sekitarnya menjadi semakin menindas.
Tepat pada saat ini seorang kultivator berjubah hijau di kelompok keempat bergerak seperti kilat dan berusaha untuk melarikan diri. Para murid sekte dalam sekitarnya terus berjaga-jaga. Jadi pada saat orang ini mencoba melarikan diri, seorang murid formasi inti bergerak untuk mencoba menghentikan orang itu. Kultivator berjubah hijau berteriak saat dia melambaikan tangannya menciptakan kekuatan yang kuat. Murid formasi inti mengerang dan tubuhnya didorong ke samping. Tanpa sepatah kata pun kultivator berjubah hijau berbalik dan bergegas menuju pembukaan. Saat dia hendak keluar, kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 4 mengulurkan tangan. Kembali, 5 sinar cahaya hitam tiba-tiba terbang keluar dari jari-jarinya. Mereka bergerak seperti kilat dan dalam sekejap mata mengebor ke tubuh kultivator berjubah hijau. Kultivator berjubah hijau mengeluarkan erangan sengsara dan tubuhnya menjadi lunak. Kultivator berjubah merah menyeretnya kembali dan melemparkannya ke ruang terbuka di tengah semua kelompok. Setelah itu kultivator berjubah merah bahkan tidak melihat kultivator berjubah hijau dan berkata, "Orang berikutnya, maju." Semua murid sekte luar dipenuhi dengan ketakutan, terutama yang datang dengan niat buruk. Wajah mereka menjadi jelek setelah melihat apa yang baru saja terjadi. Pada saat ini mata kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 8 menyala ketika dia melihat murid berwajah pucat di hadapannya yang memiliki ekspresi seperti dia memohon belas kasihan. Kultivator berjubah merah meraih murid dan melemparkannya ke celah di tengah semua kelompok. Jumlah orang di tengah secara bertahap meningkat, sekarang ada lebih dari 30 dari mereka. Kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok ketiga melemparkan murid di hadapannya ke tengah dan perlahan-lahan sedih. Ini biasanya hanya dilakukan untuk murid yang memasuki sekte dalam, tetapi hari ini sedang digunakan pada Anda para murid luar, jadi Anda harus merasa bangga semua. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tapi hatinya kaget. Sekte pemurnian jiwa memiliki begitu banyak murid sekte luar yang datang dengan niat buruk, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa lolos dari inspeksi semacam ini. Adapun kultivator seperti tukang daging yang awalnya di Gua 743, Wang Lin tidak khawatir tentang dia. Dia sudah menempatkan batasan pada kultivator itu. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin telah menurun, kompleksitas pembatasannya bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh kultivator ini. Di mata Wang Lin orang ini agak menarik. Meskipun kultivator seperti tukang daging berada pada tahap akhir pendirian pondasi di permukaan, ia benar-benar berada pada tahap semi formasi inti. Tapi itu tidak terlalu aneh bagi murid sekte luar untuk menyembunyikan tingkat kultivasi mereka. "Kamu, maju." Kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 5 menunjuk ke penggarap seperti tukang daging. Tubuh kultivator seperti tukang daging bergetar saat dia dengan cepat naik. Kultivator berjubah merah menunjuk alis kultivator seperti tukang daging dan kemudian setelah beberapa detik dia melambaikan tangannya. Kultivator seperti tukang daging menghela napas lega dan tidak berani melihat Wang Lin. Dia saat ini dalam keadaan shock dan kebingungan. Ketika jari itu mendarat di alisnya, dia merasakan sesuatu yang dingin memasuki tubuhnya. Rasanya ada tangan raksasa yang menembus ingatannya. Perasaan ini pergi begitu ia datang. Sebelum dia dapat dengan jelas merasakan apa itu, energi dingin itu pergi. Tidak lama kemudian giliran Wang Lin. Kultivator berjubah merah yang bertanggung jawab atas kelompok 3 menunjuk ke alis Wang Lin, lalu tak lama setelah itu dia berkata, "Selanjutnya." Wang Lin dengan tenang berjalan ke samping. Lebih dari 1.000 murid diperiksa pada siang hari. Lebih dari 100 dari mereka terlempar ke tengah. Pria parubaya melemparkan orang terakhir ke tengah dan bertanya, "Apakah kalian menemukan sesuatu?" Salah satu kultivator berjubah merah dengan dingin berkata, "Selain orang-orang ini yang memiliki maksud lain, tidak ada yang terkait dengan masalah tadi malam." 9 kultivator yang tersisa semuanya menggelengkan kepala. Kultivator parubaya itu merenung sedikit sebelum berbicara. "Kalian murid sekte luar pergi berkultivasi di pegunungan lain. Akan ada seseorang yang akan memberikan kamar untuk Anda masing-masing." Para murid sekte luar yang lulus ujian semua dengan hormat membungkuk sebelum terbang menuju pegunungan yang berbeda. Adapun lebih dari 100 kultivator di tengah, tidak ada yang melirik mereka dan tidak ada yang peduli tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Wang Lin diberi gua di gunung yang sedikit lebih kecil di dekatnya. Dia duduk di dalam gua untuk berkultivasi, matanya bersinar sepanjang waktu. "Kultivasi saya telah pulih ke tahap pertengahan Naschen Soul. Meskipun efek menyerap vena roh itu baik, itu terlalu berbahaya. Jika saya meneruskannya, saya mungkin memancing kultivator formasi jiwa atau bahkan monster transformasi jiwa. Saya sudah menarik perhatian mereka, jadi saya tidak bisa melakukan sesuatu yang terlalu besar. Namun ketika saya menyerap vena roh, saya menemukan bahwa ada vena roh utama yang lebih besar di dekatnya. Vena roh yang saya serap hanyalah cabang. Vena roh utama itu pasti berada di bawah sekte dalam sekte pemurnian jiwa. Jika saya bisa pergi ke sana untuk berkultivasi, saya pasti dapat memulihkan kultivasi saya dalam sekali jalan. Pada saat itu bahkan jika saya ketahuan dan seorang kultivator transformasi jiwa datang, saya masih bisa melarikan diri.
Jika keadaan menjadi lebih buruk saya akan merobek ruang terbuka dan melarikan diri menggunakan kompas bintang. Wang Lin merenung sejenak, dia tahu bahwa sekte pemurnian jiwa terletak di negara budidaya peringkat 5, yang berarti ada kultivator transformasi jiwa di sekte. Setelah berpikir sebentar, dia mengambil keputusan.